Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8 pertemuan 12 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah teori komunikasi. Boleh di next? Oke, untuk materi pertama ada komunikasi organisasi dalam buku Chester Bernard pada karyanya The Function of the Executive pada tahun 1938 mengatakan bahwa dalam teori organisasi yang lengkap, komunikasi akan menduduki tempat sentral karena struktur luas dan cakupan organisasi hampir sepenuhnya ditentukan oleh teknik-teknik komunikasi. Nah, ini menggambarkan pentingnya komunikasi dalam mempengaruhi struktur organisasi. Boleh di next? Nah, terus apa aja sih pengaruh komunikasi dalam organisasi? Nah, pengaruhnya tuh ada banyak dan di berbagai aspek. Contohnya kayak budaya perusahaan, perilaku individu, pengambilan keputusan dan manajemen perubahan. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan pernyataan Kitchen pada tahun 1997 bahwa organisasi memerlukan pendekatan berbeda dalam komunikasi karyawan mereka yang tergantung pada ukuran budaya, gaya manajemen, sumber daya, staf dan kondisi pasar mereka. Boleh di next? Nah, hal-hal yang tadi disebutin tuh terjadi karena aspek ini memainkan peran penting dalam komunikasi, apalagi di tempat di mana perubahan sering terjadi. Nah, dalam industri atau organisasi yang sering mengalami perubahan, manajemen komunikasi itu sangat efektif dan sangat penting untuk menjaga motivasi serta produktivitas anggotanya, sehingga mengembangkan strategi komunikasi menjadi sangat penting. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada komunikasi perusahaan dalam teknologi komunikasi. Atkinson 2002 mencatat bahwa komunikasi perusahaan berasal dari tindakan perusahaan-perusahaan pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20 yang memperkerjakan manajer periklanan dan hubungan masyarakat untuk memberikan citra bagi perusahaan dan produk mereka. Di bidang teknologi sendiri, teori komunikasi perusahaan ini fokus pada bagaimana perusahaan menggunakan berbagai alat dan platform teknologi untuk menciptakan, mengelola, dan mempertahankan hubungan komunikasi dengan stakeholder internal dan eksternal. Boleh di next. Nah, komunikasi perusahaan ini terbagi lagi menjadi 5 poin nih. Yang pertama ada definisi komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan mengacu pada cara-cara organisasi berhubungan dengan lingkungan eksternalnya, termasuk klien, pesaing, dan rantai pasokan. Komunikasi perusahaan ini sulit karena merupakan istilah yang samar-samar dan mencakup semua istilah yang berarti hal yang berbeda untuk organisasi yang berbeda. Yang kedua, ada teori stakeholder. Dapat didefinisikan sebagai setiap individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan perusahaan kita tangani. Artinya, mereka terpengaruh oleh pencapaian atau kurangnya pencapaian dari organisasi tersebut. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip komunikasi massa. Sebagian besar Sebagian besar prinsip ini difokuskan kepada strategi komunikasi spesifik antar individu, tim, dan kelompok dalam proyek ataupun organisasi. Komunikasi ini di sisi lain menuntut perspektif yang lebih luas mengenai komunikasi, sifat komunikasi, dan komunikasi khusus setidaknya dalam satu aspek penting, yaitu sifat proses penyajian. Yang kepada peran humas, Dolphin 2002 mengemukakan bahwa apa yang dulu diperdagangkan dengan nama public relation atau PR sekarang secara beragam didefinisikan sebagai urusan perusahaan, komunikasi, atau urusan publik. Peran humas sering dikaitkan dengan para profesional yang bekerja di media. Para profesional komunikasi atau humas dapat dikerjakan dalam berbagai departemen di dalam sebuah organisasi, misalnya hubungan pelanggan, pemasaran, pengembangan bisnis, atau urusan publik. Yang kelima ada merek, identitas, dan citra. Komunikasi perusahaan dianggap sebagai disiplin ilmu yang relatif baru dan terus berkembang. Oleh karena itu, tidak diherankan jika ada bukti yang saling bertentangan saat mencoba mendefinisikan istilah-istilah seperti merek, identitas, dan citra. Van Driel pada 1995 memberikan kritik literatur yang sangat baik. Dia memberikan analisis mendalam mengenai identitas perusahaan dan citra perusahaan, dan juga dia mencatat kebingungan yang ada di antara para profesional yang bekerja di perusahaan tersebut. Boleh di next. Di sini ada evolusi teknologi komunikasi dalam konstruksi. Teknologi informasi secara kini secara efektif berperan sebagai pendukung komunikasi dalam organisasi modern dan masyarakat secara umum. Teknologi seperti ini bisa dibilang revolusi orang cara berkomunikasi satu sama lain dan melibatkan arus informasi. Dapat ditarik kesimpulan sebagai teknologi informasi secara efektif berperan sebagai pendukung komunikasi dalam organisasi.
Perkembangan teknologi selama beberapa tahun terakhir telah mengubah secara mendasar pelaksanaan operasional lokasi konstruksi. Di sini ada mesin famili, teknologi, lalu ada telepon seluler, email, internet, dan TID 3D. Boleh di next. Oke, teknologi komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Menurut Huber 1990, di sini ada Computer Assisted Communication Technology, atau bisa disebut juga sebagai rancangan yang mempercepat komunikasi dan arus komunikasi sehingga menyatukan orang-orang lebih cepat daripada harus bertatap muka. Dan sini yang kedua, Computer Assisted Decision Aiding teknologi atau teknologi ini dirancang untuk menyediakan akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Kedua bentuk teknologi ini, komunikasi tersebut dilihat telah memberikan manfaat bagi industri. Sebagian besar kini memiliki akses ke sumber informasi online untuk membantu proses pengambilan keputusan mereka. Bisa di next. Di sini adalah menyadari potensi teknologi komunikasi di masa depan. Implikasi dari hal ini adalah bahwa komunikasi teknologi elektronik cenderung meningkatkan cara efisiensi kekuatan memungkinkan pengguna untuk mengatasi kendala metode manual. Oleh karena itu, pentingnya bagi industri untuk memanfaatkan perkembangan yang memanfaatkan ISC sebagai jalan menuju meningkatkan kinerja masa depan. Oleh karena itu, teknologi komunikasi harus dirancang sedemikian rupa agar bersimpati pada sektor ini dan bukannya berusaha merampas proses tersebut. Masalah ini ada dalam teknologi komunikasi adalah teknologi tersebut sering digunakan untuk tujuan selain tujuan pengembangan. Itu menurut Paul DeSantis 1996. That's next. Tantangan komunikasi konstruksi di masa depan. Terdapat 9 tantangan. Yang pertama, perlunya peningkatan kinerja untuk memenuhi permintaan klien. Kedua, pentingnya mengintegrasikan proses desain dan konstruksi. Ketiga, beradaptasi dengan industri yang berorientasi pada pelayanan. Keempat, mempengaruhi perilaku tenaga kerja. Kelima, merangkul keberagaman karena menghadapi globalisasi. Ketujuh, menggabungkan teknologi komunikasi baru. Kedelapan, mengatasi kebisingan dan informasi yang berlebihan. Dan terakhir, mempromosikan citra yang lebih positif dan profesional. Peran komunikasi dalam memungkinkan perubahan. Bagian ini menekankan peran penting komunikasi dalam mendorong perubahan positif dalam industri konstruksi. Hal ini menyoroti perlunya kolaborasi yang efektif dan peningkatan hubungan antar peserta proyek. Mendefinisikan struktur komunikasi yang efektif harus menjadi prioritas sebelum mencoba melakukan perubahan di seluruh industri. Selain itu, bagian ini menekankan bahwa lingkungan komunikasi yang terstruktur dengan baik tidak hanya meningkatkan kinerja proyek, tetapi juga menciptakan tempat kerja yang lebih adil dan memuaskan. Contoh kasusnya, determinasi teknologi komunikasi dan adaptasi media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Universitas Kristen Krida Wacana atau Krida terus menyiapkan diri dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan. Pada akhirnya, UKRIDA melakukan perubahan dalam hal teknologi terkait penyelenggaraan sistem pembelajaran yang tidak memungkinkan untuk diadakan secara tatap muka. Terdapat UKRIDA Virtual Class UVC sebagai Learning Management System berbasis Moodle sebagai media pembelajaran yang wajib dipergunakan. Oke, selanjutnya ada kaitan contoh kasus dengan materi. Kasus Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA ketika menghadapi pandemi COVID-19 memiliki kaitan yang erat dengan materi yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, pada materi komunikasi organisasi, sebuah organisasi diharuskan dapat berkomunikasi secara efektif. Namun UKRIDA dalam hal ini mengalami kesulitan dalam berkomunikasi akibat keterbatasan ruang selama pandemi COVID-19. Dikarenakan kebutuhan memastikan kelancaran kegiatan belajar mengajar, pada akhirnya UKRIDA menciptakan UKRIDA Virtual Class sebagai solusi hambatan komunikasi selama pandemi COVID-19, serta sebagai evolusi baru yang mereka temukan dalam teknologi komunikasi organisasi atau universitas mereka. Secara keseluruhan, kasus UKRIDA sebenarnya mencerminkan bagaimana pendidikan tinggi dan organisasi lainnya harus beradaptasi dengan cepat dan dengan perkembangan teknologi dan menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks selama dan setelah pandemi COVID-19. Boleh di next? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materinya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.